Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi teman-teman yang merayakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Kali ini saya akan men-sharingkan salah satu alert dari bot HQSAM IDX, yaitu statistik breakout ya. Sebelum kita mulai, teman-teman diharapkan membaca disclaimer ini dulu dan peringatan ini ya. Kalau teman-teman tertarik dalam bidang cryptocurrency, teman-teman bisa join, subscribe Wallace Crypto Trader. Oke, ini live alert channel HQ Saham IDX yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan gaya trading teman-teman. Apakah mau fast trading atau swing trading? Untuk kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai Stat BO Alert. Stat BO Alert akan menginformasikan adanya suatu saham yang berhasil menembus atau breakout harga tertingginya dan berpotensi melanjutkan kenaikannya. Alert ini sangat cocok untuk trader penganut aliran buy high, sell higher. Dalam alert ini ada beberapa kriteria breakout dari titik tertinggi suatu saham. Yang pertama adalah breakout from one week high atau breakout dari harga tertinggi satu minggu ke belakang. Yang kedua adalah breakout from one month high. Ini adalah breakout dari harga tertinggi satu bulan ke belakang. Yang ketiga adalah breakout from 3 month high. Ini yang 3 bulan ke belakang. Keempat adalah breakout from 6 month high. Ini adalah breakout dari harga tertinggi 6 bulan ke belakang. Lalu ada breakout from 1 year high. Ini yang untuk 1 tahun. Dan ada juga yang breakout from year to date atau YTD high. Ini yang breakout dari harga tertinggi sejak akhir tahun lalu. Lalu ada breakout from all time high. Ini adalah breakout dari harga tertinggi sejak saham itu IPO. Untuk pengecekan lebih lanjut, ini sama dengan alert dari stat reversal ya. Teman-teman dapat menjalankan perintah /stat kode saham. Contohnya /stat TLKM. Ini contoh alertnya teman-teman. Misalnya ini saham ESTA dengan keterangan break all time high. Disertai juga dengan algoritma trading plan-nya. Kalau kita cek di sini teman-teman dengan perintah /stat ESTA, teman-teman bisa lihat data statistiknya. Ini saya zoom ya. Ini kolom pertama, kolom EOD. Ya, EOD itu end of day teman-teman. Jika perintah /stat kode saham dijalankan saat jam bursa, akan ditampilkan kondisi close hari bursa sebelumnya. Nah, ini kan tadi saya jalankan di saat bursa sudah tutup ya, maka akan ditampilkan kondisi close hari yang sama. Tanggal 13, ini tanggal 13 ya. Kalau saat bursa berjalan belum tutup, ininya tanggal 13, EOD-nya tuh kemarinnya. Tanggal 12, seperti itu ya teman-teman. Lalu ini ada keterangan date of highest. Ini adalah tanggal terjadinya harga tertinggi saham terjadi. Kemudian harga tertingginya adalah 730. Dan untuk tanggal terendahnya saham ini terjadi di tanggal 13 Mei ya, karena ini kolom end of day. Lalu lowest-nya itu 575. Harga terendahnya hari itu di end of day hari ini ya, tanggal 13 Mei adalah 575. Kemudian ini highest to EOD itu merupakan persentase selisih dari harga terakhir dibandingkan dengan harga tertingginya. Ya, jadi harga terakhir ini sudah turun sekitar 3,4% dari 730 nih harga tertingginya. Jadi close-nya itu 705, sudah turun 3% dari harga tertingginya.
Kalau teman-teman masuk membeli saham ini di harga 7.30 di tanggal 13 Mei, maka pada saat penutupan tanggal 13 Mei ini teman-teman sudah ada floating loss minus 3,4%. Tapi kalau teman-teman masuknya ini ya di harga lowest-nya 575, teman-teman akan mendapatkan floating profit 22,6%. Jadi contohnya pada tanggal 13 Mei ini teman-teman bisa masuk nih di harga 575. Nah, close-nya kan di 705 sehingga ada floating profit 22,6%. Untuk one week ya, ini data 1 minggu terakhir sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Jadi, dalam data statistik 1 minggu ke belakang sejak tanggal 13 Mei itu highest-nya 730 ya, terjadi di tanggal 13. Lalu terendahnya itu di 424 terjadi di tanggal 9 Mei. Kalau kita bandingkan dengan harga terakhirnya, ini sama ya tadi dengan EOD floating loss-nya minus 3,4%. Kalau lowest to EOD-nya ini sudah floating profit atau sudah terrealisasikan sebesar 66,3%. Kalau teman-teman jual ya, teman-teman berhasil beli di 424 lalu jual di 705, itu profitnya sudah 66,3%. Untuk kolom 1 bulan ini sama ya, hanya saja datanya ini 1 bulan ke belakang. Harga tertingginya sama, terjadi di tanggal 13 juga. Kemudian harga terendahnya 354 terjadi di tanggal 14 April. Ini presentasinya juga sama ya cara membacanya, dan loss EOD-nya juga sama cara membacanya. Jadi kalau teman-teman sempat masuk ya di 354 tanggal 14 April, lalu dijual di tanggal 13 Mei di 705, teman-teman sudah profit 99,2%. Nah, untuk kolom berikutnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, cara bacanya sama ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada YTD, ini year to date ya, data per akhir tahun lalu dari Desember ya, dari akhir Desember tahun lalu harga tertingginya adalah 730 di tanggal 13 Mei, kemudian harga terendahnya tuh 210 di tanggal 19 Januari. Dan untuk yang terakhir, yang all time high, ini yang sejak IPO. Karena all time high sebelumnya berhasil terlampaui, maka harga tertinggi pada setiap kolom itu berubah ke high terbaru. Ya. Jadi tanggal 13 Mei kan terjadi breakout high yang kemarinnya. Ini 730 nih. Maka kalau kita mau lihat harga tertinggi sebelumnya berapa, kita bisa lihat di chartnya ya. Ini saya contohkan di chart TradingView. Ini harga tertinggi sebelumnya di 496 teman-teman. All time high-nya. Kemudian di tanggal 13 terjadi new high di 730. Ini saya ambil chartnya tuh chart bulanan ya, monthly teman-teman. Oke, ini contoh-contoh untuk kita bisa melakukan trading sesuai algoritma dari HQ saham IDX. Ada saham HOP di sini, break one week high. Rekomendasinya itu beli di 208, kemudian stop loss-nya itu kalau kurang dari 201. Ini kurang lebih stop loss-nya 3%. Lalu take profit-nya itu di 218, kurang lebih 5%. Jadi ini risk and reward-nya kurang lebih 1:1,5 atau 1:2 ya teman-teman. Berikutnya saham TEX, break one month high, buy at 4470. Ini rekomendasi harga belinya ya. Lalu stop loss-nya itu kalau di bawah 4314. Nah kurang lebih ini stop loss-nya 3%. Lalu take profit-nya di 4694. Take profit-nya di 5%. Nah, saham berikutnya SNLK, ini break 3 month high, buy at 760 ya. Lalu stop loss-nya
sama, kurang lebih 3%. TP-nya juga sama, kurang lebih 5%. Nah, ini yang HMSP, break year to date high, buy at 1040, stop loss-nya 3%, TP-nya juga sekitar 5%. Jadi, teman-teman tinggal lakukan saja action untuk membeli dan menjaga stop loss dan trading plan-nya dengan disiplin. Saya akan men-sharingkan sedikit mengenai trading plan sesuai algoritma untuk day trading ya, teman-teman. Jadi untuk hari yang sama. Contohnya nih saham SNLK. Harga saham saat alert keluar sudah di 760. Kita langsung buy nih, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Alertnya keluar di jam 13.3402. Nah, sekitar sini nih, teman-teman. Jadi buy at 760, kita beli di 760. Lalu kalau sudah mencapai kisaran TP-nya, ya ini algoritmanya ke 798. Sebenarnya kan fraksinya itu beda Rp5 ya. Jadi kita TP saja antara di 795 atau 800. Jika yang terkena SL-nya duluan, ya kita segera eksekusi. Jadi teman-teman mesti disiplin di sini ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi trading plan sesuai algoritma bot HQ saham IDX itu seperti ini, teman-teman. Ini kan tadi 3 bulan ya, data 3 bulan ke belakang, lalu tertinggi sebelumnya kan 745. Pada tanggal 13 Mei jam 11.29 terjadi breakout di 750. Nah, kita lihat di sini ya, 11.29. Lalu kita lihat di sini, cek dengan perintah /P kode saham gitu ya. Kita lihat pada penutupan sesi pertama, harga SNLK saat breakout 3-month high sudah di area resisten 3, di mana area ini rawan koreksi ya teman-teman. Artinya bisa balik turun. Oleh karena itu, untuk memastikan kemungkinan harga saham bisa tembus R3, dapat dilakukan analisa PTV. Seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan saja perintah /PTV kode saham ya. Nanti akan keluar chart seperti ini. Apabila harga saat ini sudah tembus di atas balok-balok harga di PTV, maka ada kemungkinan besar dapat melanjutkan kenaikannya. Nah, ini kita lihat chart trading view periode 5 menit. Alert muncul di jam 13.34 setelah harga saham sempat naik menjadi 760. Kurang lebih naiknya 2% dari high 3 bulan terakhir. Kemudian di sini kita TP ya, sesuai trading plan tereksekusi di 795, kurang lebih profitnya 5%. Kita juga bisa melakukan swing trading nih teman-teman dengan alert ini. Nah, perlu dikombinasikan dengan technical indikator lain ya, misalnya Bollinger Band, RSI, Exponential Moving Average, dan lain-lain. Nanti teman-teman pakai saja indikator yang dikuasai ya. Akan lebih ideal jika kondisi sebelum harga breakout dalam kondisi sideways atau ranging, kemudian breakout itu terjadi dengan volume tinggi. Contohnya, ini saham GSJCO ya, ada 3 kali alert. Kita akan lihat kondisi masing-masing pada saat alert terjadi ya. Kita gunakan chart dari bot HQ saham IDX. Ini alert pertama tadi ya, di 31 Januari muncul dengan kondisi belum breakout Bollinger Band Upper. Jadi Bollinger Band Upper tuh yang ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin mempelajari Bollinger, teman-teman bisa melihat suggestion video di atas sini ya. Nah, selain belum breakout BB Upper, ini volumenya juga belum terlalu tinggi ya, masih rendah. Sehingga kita skip dulu aja nih teman-teman. Berikutnya lagi alert kedua nih muncul di sini ya. Tanggal 8 Februari dengan kondisi breakout BB upper dan volumenya tinggi. Nah, ini kita bisa melakukan pembelian. Kita swing aja nih, swing trading dengan dikawal EMA 50.
Jadi sepanjang candlenya itu belum tembus atau breakdown EMA 50, kita tetap hold ya, kita tetap pegang sahamnya. Tapi kalau teman-teman mau mengamankan cuan sebagian juga silakan ya. Misalnya strateginya kalau RSI-nya turun dari 80 gitu ya. Kita exit sebagian, ya silakan saja. Jadi ini dikembalikan ke strategi teman-teman ya. Tergantung tingkat keserakahannya. Lalu alert ketiga, ini tanggal 12 April muncul dengan kondisi breakout BB upper dan volumenya tinggi juga nih. Kita sebenarnya bisa average up. Hanya saja ini teman-teman mesti sadarin resikonya ya. Pada saat average up nanti harga rata-ratanya jadi berapa. Ini kan masuk di sini. Kemudian misalnya udah keluar sebagian 50% di sini. Kita average up lagi 50 di sini gitu ya. Nah, nanti harga rata-ratanya kan pada saat masuk sama harga masuk terakhir nih teman-teman. Nah, kita lihat harga rata-ratanya berapa. Nah, kalau misalnya ini kondisinya belum tembus EMA 50, kita tetap kawal aja ya teman-teman. Meskipun penurunannya cukup drastis ya di sini teman-teman. Jadi dikembalikan lagi, di samping tingkat keserakahan juga tingkat kesabaran teman-teman. Contoh berikutnya saham SGR ya. Ini break one month high terjadi di 4 Maret 2022. Nah, kita bisa melakukan pembelian, lalu mau exit sebagian dulu misalnya jika RSI-nya turun dari 80. Nanti ini kita kawal nih, apakah dia di bawah EMA 50 apa enggak. Nah, ini kondisinya terjadi nih. Harga EMA 50, kita exit. Nah, kalau teman-teman pikir, ini masih doji, tunggu aja deh. Tunggu sampai benar-benar ada full candle di bawah EMA 50-nya. Ya silakan saja. Contoh yang lain saham Care. Ini terjadi di sini ya. Alertnya di tanggal 31 Januari. Break year to date high. Beli di 525. Kemudian kita exit di sini sebagian jika RSI turun. Gitu ya. Berarti kurang lebih di sini nih teman-teman. Ya, di candle yang ini. Kemudian kita kawal dengan EMA 50-nya dan kita lihat di sini penutupannya di bawah EMA 50 ya. Jadi kita exit di sini. Nah, kalau setelah itu candlenya muncul lagi ke atas, ya sudah, kita relakan saja ya teman-teman. Contoh yang lain, ini adalah saham TAPG. Di sini kondisinya break all time high ya. Sangat kencang nih teman-teman. Hanya saja kita lihat di sini teman-teman. Kita perlu hati-hati kalau alertnya itu muncul dalam kondisi Bollinger Band-nya itu renggang gini ya, melebar gitu ya. Paling bagus tuh pada saat masih menyempit nih teman-teman. Terjadi breakout kayak pipa bocor gitu teman-teman. Kalau ini kan sudah lebar ya. Kalau saya sih skip untuk swing trading. Ya. Nah, untuk saham yang breakout dan sudah tinggi tadi atau jauh dari EMA 50-nya, sebaiknya kita nunggu aja sampai terjadi retrace atau tarik napas. Jadi turun sebentar dulu, baru mantul lagi. Seperti itu teman-teman. Teknik tradingnya bisa menggunakan pendekatan GAPI MMA yang dapat dipelajari di video ini. Oke teman-teman, demikian sharing saya. Semoga ini bermanfaat dan dapat memberikan cuan buat teman-teman. Terima kasih.